New York. Nah, kali ini saya lagi naik subway di New York. Ini adalah sistem kereta atau sistem transportasi rel yang sudah cukup lama, sebenarnya udah kayak 100 tahun dan lebih. Dan sebenarnya yang beda dari Indonesia untuk transportasi umum di Amerika itu, khususnya yang udah pernah coba itu di New York sama di Washington DC untuk keretanya, itu di sini lebih terjadwal rapi. Walaupun pasti kadang-kadang masih ada sih yang kadang-kadang ada gangguan atau apa. Orang-orangnya lebih tertib. Ketika misalnya pintu kereta kebuka, itu kita harus nunggu dulu sampai orang yang di dalam keluar sampai habis dulu, baru kita bisa masuk. Biar kita nggak tabrakan juga sama mereka. Nggak usah acting, Mas. Siapa ya? Bisa beli deh, nggak ada uang. Nggak ada uang beneran, adanya kartu kredit. Kursnya mahal dulu di sini, kaget nggak? Lumayan sih. Jadi kan pas nyampe sini kita masih menerjemahkan atau menukar angka harga-harga di sini ke rupiah. Itu rasanya kayak apa? Ini bisa menghidupi aku selama 1 bulan lamanya. Tapi setelah dapat gaji di sini, ternyata memang gajinya itu sesuai dengan kebutuhan untuk pengeluaran setiap bulannya. Jadinya ya cocok. Jadi lihat angka-angka itu nggak berpengaruh lagi. Saya lihat, oh memang wajar segini harganya karena memang mahal taraf hidup di sini. Gimana perasaan kamu ketika menghadapi orang-orang Amerika yang sering menyapa kamu? Pertama pasti bingung ya, karena kita kalau di Indonesia jarang sapa menyapa yang dengan verbal. Misalnya kan kita paling senyum gitu dan dibalas dengan senyuman. Kalau di sini pas pertama disapa ya aku mencoba untuk mengaplikasikan English 101 yang selalu kita pelajari dari SD. Yang kalau misalnya ditanya how are you, terus aku jawab I'm good, how are you? Terus aku pikir kata-kata seperti itu adalah itu sebetulnya sapaan ya. Tapi ya kadang-kadang mereka juga basa-basi, bukan berarti terus kita memulai percakapan panjang dari kata-kata how are you. Paling kalau ketemu ternyata how are you, I'm good, how are you. Udah. Terus kamu udah mulai bukain pintu buat orang nggak? Di sini, oh iya, di sini juga orang-orang punya kebiasaan yang sangat baik menurut aku adalah untuk menahan pintu ketika di tempat-tempat umum gitu ya. Misalnya pas kita masuk gedung atau apa yang di sini memang kebanyakan pintunya tuh buka tutup sendiri. Jadi kita sendiri yang harus buka, kita yang tutup. Ketika kita berbarengan dengan orang di belakang kita buka, kita tahan dulu sampai orang lain yang berikutnya menahan pintu berikutnya untuk orang lain yang ada di belakangnya dia. Atau kita buka pintu, pas kita tahu ada orang dari dalam mau keluar, kita biarin orang dari dalam keluar dulu, baru habis itu kita masuk. Dan tidak lupa juga di situ orang-orang selalu mengatakan thank you. Nice. Pan? Kenapa? Kamu kan datangnya pas mendekati bulan summer. Yeah. Kaget nggak sih cara berpakaian orang Amerika itu? Menurut kamu gimana? Sebetulnya karena sering melihat di tayangan televisi, berita ataupun film, sebetulnya sudah mulai memikirkan bahwa nanti akan menemui hal-hal seperti itu di sini. Jadi ketika sampai sini cuma lebih kayak oh ternyata memang seperti ini ya orang-orang di sini berpakaian ya senyamannya mereka, bukan karena mungkin ada yang memang pengen gaya gitu ya, tapi juga kebanyakan mereka pakai baju-baju yang menyesuaikan dengan bagaimana mereka menghadapi cuaca. Ya, kalau panas
nggak kuat dengan baju yang tertutup, ya mereka pakai paling tank top sama celana, udah gitu. Yang cewek sama cowok juga sih, iya bener-bener. Itu dulu petualangan di New York kali ini, dan untuk petualangan lainnya, cerita-cerita lainnya di vlog berikutnya. Silahkan terus ikuti vlog dari Fellowship Catatan di Amerika dari VOA ini, dan jangan lupa juga untuk ikuti blog dari para fellow termasuk saya sendiri di myyear@voa.tumblr.com. Oke, sampai ketemu lagi.